Kalau kita bicara maulid, ibu sekalian, nggak bisa dipisahkan sedikit pun berbicara tentang keindahan akhlaknya Nabi kita Muhammad. Apa kata Nabi? Innama bu'istu liutammima makariman akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus ke dunia ini dengan satu tujuan yang sangat mulia, misi yang sangat agung, yakni menyempurnakan akhlak dan budi pekerti manusia. Wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Ibu memberi salam hukumnya sunnah bego. Kencang salah. Pak, weh Pak, pengajian yang rame Bapak Pak Ibu. Pak, pengajian yang seragamnya banyak Bapak Pak Ibu. Pak, pengajian yang tasnya gede-gede Bapak Pak Ibu. Anak lu kerjaannya. Tadi saya lewatin kaum bapak, atuh ada yang bawa tas. Ibu-ibu mah alhamdulillah setiap pengajian bawa tas. Habis baca Fatihah, baca doa, begitu bangun alhamdulillah jeruk hilang. Aqua dimasukin ke tas juga, yang lupa aquanya bocor sampai rumah tasnya banjir. Bukan ibu-ibu sini Bu ya, ibu-ibu sono pindahan sini. Bu, ada beberapa orang yang tidak wajib jawab salam dan tidak berdosa tidak menjawabnya. Mau tahu nggak Bu? Mau tahu nggak Bu? Jangan tersinggung ya Bu. Satu, orang mati. Orang mati nggak wajib jawab salam. Kenapa? In kaca'a amaluh. Udah putus amalnya, betul tidak? Orang mati bisa sholat lagi tidak? Puasa lagi tidak? Termasuk nggak bisa lagi jawab salam, betul? Berarti yang barusan saya ucapin salam aja yang jawab, berarti dia orang. Pelan-pelan dong. Pak, ada yang kedua Pak, mau tahu nggak Pak? Ibu diam. Pak, ada yang kedua, mau tahu nggak Pak? Jangan tersinggung ya Pak. Orang gila. Orang gila nggak wajib jawab salam. Kenapa? Karena kewajiban yang melaksanakan syariat adalah orang yang udah akil. Udah akil. Orang gila akilnya tidak. Berarti juga barusan saya ngucapin salam, ada yang nggak jawab, berarti dia orang. Astagfirullahaladzim. Kalau gitu saya ulang deh salamnya, boleh nggak? Mudah-mudahan yang udah mati hidup lagi. Mudah-mudahan yang gila dia waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alladzi arsala rasulahu rahmatan wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal sayyidina wa ala alihi wa sahbihi amma. Yang sama kita muliakan
segenap para alimil ulama, para habaib, para asatidah, para hujjat, insyaallah yang hadir saya doakan calon haji semuanya. Mau pergi haji? Sudah punya duit? Jangan ngomong. Pak, pengen pergi haji Pak, perbanyak sembahyang duha. Habis main duha angkat tangan, ya Allah, kalau duit saya masih di langit tolong kalau di bumi, kalau jauh, kalau dikit, hafal duit Maya. Sudah Ustadz belum berangkat juga, tambahin surat Waqiah, idza waqa'ati laisa liwaqa'atiha. Belum berangkat juga, tambahin surat Tanah. Habis dibaca gadein. Berangkat nggak? Berangkat nggak? Ya Bu, gadein Tanah. Ustadz mau tanya, jawab yang jujur. Tiap tahun jamaah haji yang paling banyak negara mana? Amin dong. Yang kedua, orangnya baik-baik, betul? Nggak boleh ngeliat pengemis kasih sereal 2 real, itu orang kita. Nih ibu-ibu nih, kalau umroh Pak, kalau haji royal Pak, belanja nggak nawar lagi, main bayar aja. Hebat ya Bu ya. Orang nggak ngerti. Pas nawar belagu main akad barang aja. Ya Syekh, kata yang dagang khomsa rialat, ibu nawar salah rokaatin. Itu maghrib bego, nggak sekalian rokaat ini. Yang ketiga, orangnya sopan san, lewatin orang mokokin badan, ucapannya permisi, betul tidak? Sono kadang-kadang songong-songong, lengkain aja, lompatin aja. Saya pernah Pak sembahyang Johor depan Ka'bah, tengah hari bolong, lagi sujud, begitu bangun gelap, nggak taunya masuk ke gamis orang Arab. Untung pakai celana aja, kalau kagak nyendelat aku. Mudah-mudahan orang Nanggerang tahun depan berangkat haji semuanya. Kampungnya kosong, nggak ada orang. Amin ya Rabbal. Ini kalau ibu-ibu kompak Pak, bapak mah kurang kompak deh. Bu jawab ya Bu ya. Bu jawab ya Bu ya. Panggilan haji. Selamat. Bu, panggilan haji. Bapak. Makanya yang paling tinggi derajatnya bapak apa ibu? Berapa tingkat? Ibu, wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung bunting lagi doyan amat. Pak, satu yang ngidam siapa? Bapak ngidam? Masuk angin lu. 2, yang melahirkan siapa? Sakit tidak? Antara hidup dan kapok tidak? Tiga, yang menyusui siapa? Bapak menyusui? Diam, mulutnya usil aja. Yang belakang nyautin, Pak, bapak nggak nyusuin, cuma nebeng. Pantas ibu-ibu bilang begini, Ustadz paling enak punya anak perempuan. Ya, nyusu cuma 2 tahun, laki-laki mah amit-amit Pak Ustadz.
Sampai 60 masih nyusul aja. Sampai tua. Mudah-mudahan ibu-ibu sini solehah semua, ahli surga semua, calon bidadarinya surga ya Rabbal insya wabil khusus yang sama kita muliakan Habibun al-Mahbub Al-Habib Hasan bin Smith Al-Hayyu Abdurrahman Al-Adrus serta para guru kita yang lain yang mohon maaf adegan tidak sesebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah dan juga demi Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat, takzim dan cinta saya. Kita sama doakan semua guru kita yang hadir, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rizkinya, Allah kuatkan iman Islamnya, terus senantiasa istiqamah membina kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Sama kita muliakan pula segenap aparatur pemerintah, baik sipil, TNI ataupun Polri-nya, pengurus Masjid Jami Baitur Rahmah beserta segenap kepengurusan yang pada akhirnya telah sangat dan sangat kita banggakan, panitia pelaksana peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad yang telah bersusah payah dengan tenaga, waktu, pikiran dan tidak sedikit harta yang dikumpulkan dan dikeluarkan. Harapan dan doa kita mudah-mudahan segenap panitia dan para donatur, baik yang tetap ataupun yang spontanitas, diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Ibu tahu Abu Lahab, Bu? Bu, Abu Lahab, Abu Lahab, tahu nggak? Kenalan di mana? Pak, tahu Abu Lahab? Kita kenal dari Quran, tabbat yada, tabbat yada. Coba jawab yang keras dengan ayat ini, berarti Abu Lahab orang baik apa orang jahat? Yang jawab cecer sih, main baik-baik aja. Dengan ayat ini menunjukkan Abu Lahab orang baik apa orang jahat? Baik apa jahat? Islam bukan, Islam bukan. Tapi Abu Lahab punya kelebihan yang diberikan Allah, yang gak diberikan kepada orang lain. Apa kelebihannya? Setiap hari Senin siksa kuburnya Abu Lahab diringankan oleh Allah. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi Muhammad. Apa sababiyahnya? Diterangkan dalam kitab I'anatut Talibin, babnya babul walimah, detik-detik Nabi Muhammad mau dilahirkan, dia utus pembantunya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Siapa namanya? Suwaibatul Aslamiyah. Siapa namanya? Suwaibatul Aslamiyah. Kalau ngasih nama anak begitu tubuh yang bagus, cuma ngasih nama anak di Almenah, Januari Januarto, Februari Febriani, Maret Marianto. Kasih nama anak yang bagus. Orang Barat boleh mengatakan apalah artinya sebuah nama, tapi dalam Islam al-asma ad-du'a, nama itu merupakan doa. Nama itu merupakan doa. Kasih anak nama-nama Allah, bagus tidak? Kalau Allah jadi Abdullah, Rahman jadi Abdul
Rahim jadi Abdul, Malik jadi Abdul. Nama-nama Nabi Rasul, Bu. Kasih nama anak Yunus, Yusuf, atau Nabi kita Muhammad. Kalau bisa juga kasih nama anak, nama malaikat Israel. Neneknya sakit, cucu nengokin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa itu? Israel. Mati dahulu. Orang-orang dulu kalau anak lahir ke rumah guru minta nama, betul tidak? Lahir dibawa ke rumah guru, ditahnik. Sekarang udah jarang yang begitu. Kasih nama anak seenaknya aja. Ustaz, anak saya lahir Ustaz. Laki perempuan, laki-laki. Hari apa? Selasa. Jam berapa? Sebelum subuh. Udah kasih nama belum? Sudah Pak Ustaz. Bagus gak? Dari Quran Pak Ustaz. Siapa namanya? Jahannam. Nama anak Jahannam. Itu kan neraka jurusannya. Betul? 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 Kasih nama anak-anak yang baik. Insya Allah anak jadi anak-anak yang baik. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Begitu Suhaibah keluar dari rumah Abu Lahab, ada kejadian yang sangat luar biasa, dan kejadian itu diabadikan oleh Imam Ja'far dalam kitabnya yang begitu luar biasa, kitab Maulid Barzandi. Adik-adik turun ya deh, adik saya turun ya. Nah, orang tua di bawah. Nah, apa kejadiannya? Kita baca yuk. Kita baca yuk. Kita baca yuk. Barang-barang ya. Hadroh siap ya. Masih komplit ya. Masih komplit ya. Pakai hadroh ya Bu. Begitu Suhaibah keluar rumah Abu Lahab, ada peristiwa yang luar biasa. Apa peristiwanya? Anta Samsun, anta nurun, anta iksirun, anta sururi Allah ya Nabi.
Syamsul. Ya Rasulullah, kau laksana sinar matahari. Terang tidak? Terang tidak? Anta badrun. Ya Rasulullah, kau laksana sinar bulan purnama. Terang tidak? Kurang kencang, terang tidak? Tapi Imam Ja'far mengatakan lebih dari itu. Anta nurun, Kau nuri. anta nurun. Ibu, kenapa nggak dikatakan anta nurun ala nuri, tapi dikatakan anta nurun fauqa? Andaikan Nabi dikatakan anta nurun ala nuri, sinar Nabi tidak berbeda dengan sinar matahari. Sinar Nabi nggak berbeda dengan sinar bulan purnama. Tapi ketika dikatakan anta nurun fauqa, kumpulkan semua sinar yang ada. Sinar matahari, sinar bulan, kalau perlu tambahin lagi sinar bintang. Dikumpulkan semua sinar, tidak bisa mengalahkan sinarnya Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi. Bu, Nabi lahir dalam keadaan sujud. Ada nggak orang Nanggerang lahir anaknya sujud? Nyungsang. Nabi lahir matanya bening, tidak ada kotoran sedikit pun. Orang Nanggerang anaknya lahir belekan, cari kembang teleng, rendam 1 jam, cacasin matanya. Alhamdulillah makin banyak beleknya. Nabi lahir, Siti Aminah tidak mengalami nifas setetes darah pun. Suci keadaannya, bersih keadaannya. Coba orang Nanggerang sama tanya, lahiran nifas nggak? Lahiran nifas nggak? Berapa hari? Ya kesalaki lu. Tidak dengan Sayyidah Aminah. Maka hal itu diadukan kepada Abu Lahab. Nabi Muhammad lahirnya begini dan begitu. Abu Lahab merasa bangga, Abu Lahab merasa bahagia. Dia bebaskan Suwaibah dari perbudakan. Dia suruh para pengawalnya potong onta, potong kambing, kasih makan orang satu kampung, saudara. Abu Lahab sampai gini hari, siksa kuburnya diringankan Allah karena kegembiraannya menyambut lahirnya Nabi kita Muhammad. Orang sini gembira tidak? Gembira tidak? Ibu-ibu kadang-kadang datang panitia maulid bukan ngasih, cuma ngintip di hordeng. Om bapak juga begitu, dompet mau keluar ngintip-ngintip doang. Yang merah mau keluar, yang biru ngomong. Kata yang biru nggak mungkin lu, merah yang keluar. Emang kenapa? Cuma paketan sebulan. Yang biru mau keluar, yang hijau ngomong. Kata yang hijau nggak mungkin lu, biru yang keluar. Emang kenapa? Cuma Samsu 2 bungkus. Yang hijau mau keluar, yang ungu ngomong. Kata yang ungu nggak mungkin lu, hijau yang keluar. Kenapa? Cuma beras 2 liter. Yang ungu mau keluar, yang coklat ngomong. Akhirnya ungu kagak, coklat kagak, abu-abu. Udah 2.000 lecek tuh duit. Pakai nanya lagi, ada kebuli ya? Ngebantu 2.000 minta kebuli. Kasih aja Pak, colokan aqua. Betul? Betul? Insyaallah ini malam udah ngebantu dengan hartanya, ngebantu dengan tenaganya, ngebantu dengan pikiran. Kalau Abu Lahab aja yang notabene-nya orang jahat, bukan orang Islam, gembira dengan lahirnya Nabi, diringankan siksa kuburnya.
orang-orang Nanggerak insya Allah yang udah ngebantu dengan hartanya, ngebantu dengan makanannya, ngebantu dengan buah-buahannya, ngebantu dengan tenaganya, bahkan ngebantu dengan pikirannya. Bangkit dari kiamat langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ismalana lagi Isma laka ya Rasulullah ya Nabi, semuanya ya Rasulullah ya laka syafa'ah lagi ya Rasulullah Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi Muhammad. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu sekalian, remaja-remaji, anak-anakku tercinta, pencinta maulidnya Nabi kita Muhammad, yang saya yakin ini malam ada yang datang dari jarak yang jauh, dan juga saya yakin ini malam ada yang datang dari jarak yang dekat. Tapi insya Allah semuanya sama langkah kakinya, ayunan tangan. Waktu yang sudah kita luangkan hadir ke majlis yang mulia ini pun diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita panjatkan puja, puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu, sekaligus pula selawat dan salam sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad, yang semoga pula salawatullah wassalam tercurah atas keluarganya, amin, juga atas sahabatnya, amin. Kelak di hari kiamat nanti mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan syafaatul uzmanya, bersama beliau terbimbing untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu 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 semuanya sallallahu
sekalian, nggak bisa dipisahkan sedikit pun berbicara tentang keindahan akhlaknya Nabi kita Muhammad. Apa kata Nabi? Innama bu'istu li'utammima makariman akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus ke dunia ini dengan satu tujuan yang sangat mulia, misi yang sangat agung, yakni menyempurnakan akhlak dan budi pekerti manusia. Amin dong. Amin. Amin dong. Amin. Ya Rabbal. Apalagi sekarang kita lagi mengalami dekadensi moral, akhlak mulai sirna, budi pekerti mulai tiada, adab udah mulai binasa. Nauzubillahimin. Apa terjadi? Mungkin Tuhan telah bosan melihat tingkah kita yang penuh dengan salah dan banyak dengan dosa-dosa, atau alam mudah-mudahan bersahabat dengan kita. Mari kita bertanya kepada, kita juga tahu mana rumput yang bergoyang. Satu, tanda orang beriman yang rajin goyangkan lidahnya berzikir kepada Allah. Subhanallah. Ingat engkau kepada aku, niscaya aku ingat kepadamu. Amin dong. Amin. Nyender sih, melonjol pules. Yang belakang nyautin, yang penting ngaji Pak Ustaz. Demi Allah tuh, Bu, orang ngaji walaupun tidur, nyender, melonjol, tetap dapat pahala. Amin. Tapi pahalanya dibagi dua sama tembok. Lanjut jangan ngantuk nggak? Betul. Angkat tangan biar nggak ngantuk. Ikutin, angkat tangan yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tuksa biar ngantuk dipaksa. Masih ngantuk nggak? Kalau masih ngantuk, Nabi kasih resep, Bu. Kata Nabi, kullu da'in dawa'un, setiap penyakit pasti ada wa dawa'u ngantukin jitakun. Obatnya ngantuk, lu jajal pala lu sendiri dah. Ini ceramah lanjut jangan, terusin jangan. Masih semangat? Ngantuk nggak? Betul. Yang kedua, tanda orang beriman rajin goyangkan lidahnya berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli Muhammadin wa da'waiha
namanya sholat. Hubungan kita sama Nabi namanya sholawat. Hubungan sesama kita namanya sila. Iya. Yang ngomong sampai tadi gue ya. Doain jadi kiai loh. Tapi jangan jadi penceramah ya. Kalau gue saingannya banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Insya. Yang ketiga, tanda orang beriman rajin menggoyangkan lidahnya membaca ayat suci di Quran. Di rumah kita ada tidak? Al-Quran di masjid ada tidak? Al-Quran di musola ada tidak? Di handphone kita ada tidak? Dibaca tidak? Lebih sering baca Quran apa WA? Satu. Dan yang keempat, tanda orang beriman rajin goyangkan tubuhnya, sholat sehari semalam 5. Betul? Masjid Baitul Rahman jauh apa dekat? Kurang kencang, jauh apa dekat? Dekat bagi yang punya iman. Walaupun rumahnya jauh sampai ke masjid, tapi Masjid Baitul Rahman jadi jauh bagi orang yang gak punya iman. Meskipun rumahnya tetangga mas, temboknya nempel sama tembok mas, suara azan kedengar, suara qomat kedengar, orang sembahyang kelihat. Tapi kalau nggak punya iman, jangan harap sanggup melangkahkan kakinya ke masjid. Pak, sholat pak sampai tua, jangan nungguin mati. Kalau udah mati pak, sholatnya songong depan imam. Iya. Disolatkan. Lonjong lagi. Bu, tutup aurat sampai tua. Jangan nungguin mati. Kalau udah mati, nutup auratnya serem. Ada kancing, ada kantong, diikat kayak lontong. Apa namanya? Bagus kalau tahu. Ibu tahu kuntilanak setan apa orang? Kuntilanak walaupun setan sopan pakai gamis. Betul nggak bu? Anak kita belagu pakai baju si manis jembatan Ancol. Kalau orang barat pakai baju gituan pantas ya bu ya. Betisnya kelihatan, ibarat padi sedang memuai. Bodi ngepak biola Eropa. Bibirnya merekah bak buah delima. Hidungnya mancung kayak pisang lampung. Sudah matanya lentik, tidak rata, rambutnya pirang, pakai baju si manis jembatan. Nah kita orang Nanggeram, so pakai baju si manis jembatan, betisnya kelihatan mana bobong, bodi ngepak mana gembrot, bibir dobleh hidung pesek, mata belok tidak nong-nong, pakai baju si manis jembatan, lewat depan masjid percis celengan Semar. Ada lagi yang parah, nenek-nenek pakai legging. Udah pakai legging naik Mio. Di belakang anak muda, masya Allah, bodinya masa kini. Pas lewat kaget, ya Allah, mukanya masa lalu. Tuh nenek pas pulang leggingnya dibuka, alhamdulillah kulitnya ikut. Bu, tutup aurat. Amin. Pak, sholat. Insya Ibu yang disuruh sembahyang berjamaah bapak ibu. Ibu di mana? Jadi kalau bapak sembahyang di rumah, maaf ya bu ya, kasih mukena. Kalau keluar warnanya merah pink, gambarnya Hello Kitty, ganti namanya Nunung. Setuju nggak bu? Setuju nggak bu? Pak, setuju nggak pak? Sholat besok subuh, amin, amin. Anak-anak muda, ramein masjid. Subuh bu yang ajak anak muda, cakep nggak bu? Sholat itu khairun minan naum.
Ibu nanya, itu siapa yang ajan? Remaja Islam Baitur Rahman. Amin dong. Astagfirullahaladzim. 2 kali ya, 2 kali, 3 kali gue pulang dah. Saya paling gedek bu, udah guru subuh, gerimis dingin, yang ajan aki-aki, napas besuit, masih mau ajan. Suaranya gemeteran. Anak muda, subuh lu yang selawatan, bagus gak bu? Salatullah salamullah. Toha dulu, lu kenceng salah lagi aja lo. Rasulillah salam salam ala Yasin. Jawab yang kencang, enak gak? Bapak nanya, itu siapa yang selawatan? Remaja Islam Masjid Baitur Rahman. Terpaksa ibu pulang. Subuh gerimis yang selawatan aki-aki, hurufnya nggak jelas, baca selawat meleset Coca-Cola. Ya. Cucunya masuk, ganti kong, apaan? Sprint. Imam anak muda, cakep dah? Jawab, cakep dah? Gairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ibu nanya lagi, itu siapa imamnya? Remaja Islam Masjid Baitur Rahman. Napasnya panjang, suaranya bagus, lagunya enak, suratnya ganti-ganti, maghrib lain, isya lain, subuh juga aki-aki, pas-pasan. Maghrib kul-kul, isya kul-kul, subuh juga besok ketemu maghrib waladhdallin amin, kata yang belakang pasti kul-kul. Isya ketemu lagi, isya ketemu lagi waladhdallin amin. Ada anak muda berdua di WC lagi wudhu, yang ngatur bilang, lu dengerin deh, pasti kul-kul. Sama imam diganti, inna a'tainakal kausar. Temennya jawab, udah ganti bego. Fasolli li rabbika wanhar, inna lupa lah. Anak muda lagi wudhu teriak di belakang imam, inna lillahi wa inna ilaihi. Anak muda bangkit ya, insya Allah. Jawab yang kencang. Tahu air laut? Bu? Ya. Tahu air laut? Tahu. Rasanya? Tapi di air laut ada ikan tidak? Ikan yang hidup di air laut sungguh hebat. Air lautnya boleh asin, tapi ikannya nggak terpengaruh dengan asinnya air laut. Orang kalau punya iman, orang kalau punya akhlak, tinggal dimanapun dia, bergaul sama siapapun dia, nggak akan terpengaruh dengan pergaulan dan lingkungannya. Amin dong. Amin. Ya Rabbal. Saya tinggal di Mangga Besar bu. Pak tahu Mangga Besar pak? Tahu. Kenceng amat pak taunya. Jangan-jangan. Ibu tahu Mangga Besar bu? Tahu. Markas Jablay. Kanan kiri saya bu, kos-kosan perempuan malam.
Kalau kita subuh mau ke masjid, mereka baru pulang. Kita lihat dosa, kita nggak lihat barang bagus bego. Apalagi ceramah jauh-jauh kayak gini nih Bu, lewat tol Cempaka Putih, lewatin Gajah Mada, Ayam Burung, Olimo, sepanjang jalan setiap malam pelacuran diri, nggak malu-malu lagi. Nggak boleh melihat mobil lampusannya kelap-kelip, mau belok tangannya main begini aja. Kita mau tabrak orang, kita nggak tabrak, ngalangin kendaraan kita. Kita buka belak mobil, ada apa nih? Nyautin Bu, mampir Om. Pakai baju begini dipanggil Om. Alhamdulillah. Saya tanya, ngapain mampir? Kali si Om capek, sini kita pijitin. Saya jawab, haram. Saya punya bini, betul dong Pak? Dia nyautin lagi, si Om tahu haram-haraman. Emang Om siapa? Lihat dong, saya pakai imamah, saya pakai gamis, saya pakai surba. Oh si Om Ustad. Kenapa emangnya? Enggak, kalau Ustad gratis deh. Mampus dah gua. Saya tanya, kenapa gratis? Minta berkahnya. Innalillahi. Makanya waktu Habib Hasan dengan teman-teman mau datang ke rumah saya pesan wanti-wanti, Habib kalau datang jangan malam Bim, ngeri Bim, takut gak pulang lagi. Yang dilihat aneh-aneh. Jadi apa datangnya Ustaz? Ya kalau nggak pagi siang deh, sore dikit nggak apa-apa, malam jangan deh, jangan yang pulang lagi. Tapi kita yakin dengan kekuatan iman, kekuatan akhlak kita, meniru akhlaknya Nabi kita Muhammad, kita akan terpengaruh dengan lingkungan dan pergaulan kita. Insya Allah. Dekadensi moral. Satu, anak-anak. Sekarang anak kita manggil bapak bokap, manggil emak. Yang para mantu manggil mertua mertoku. Yang brengsek lagi murid, saya ngajar naik motor, diboncengin murid saya masuk gang kecil, anak-anak lari-larian. Saya takut, saya pikir takut mau ketemu gurunya. Begitu saya lewatin rumahnya, ibunya negor, ada apa lari-larian? Anaknya jawab, suhu lewat. Ustaz dipanggil suhu, lu kira gue guru kungfu? Masya Allah. Masya Allah. Pak jawab, anaknya ngaji tidak? Terus dia baca. Pak Bu jawab, anaknya ngaji tidak? Ngaji tidak? Jangan lupa bayaran. Ngaji mau gratis melulu. Ustaz mesti ikhlas, Ustaz mesti ikhlas. Ibu ke sekolahan ngambil rapot aja, rapot diambil, gurunya kasih duit. Betul tidak? Jawab, betul tidak? SD ngejamin surga enggak? SMP ngejamin surga enggak? Yang jamin surga majelis, pondok pesan. Betul nggak anak-anak? Kamu ngaji tidak? Kalau ngaji pasti kamu tahu mau makan Allahumma barik bima razaq wa qina azab. Ajarin makhluk nggak ngaji. Karena kagak ngaji mau makan doanya bagus depannya doang bismillah, ujung-ujungnya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Makan belum etek aja. Pak, kadang-kadang mau puasa pada berhenti nih anak nih. Emaknya yang nyuruh tuh. Kenapa sih mak mau puasa berhenti? Ntar ustaz tuh minta sirop. Setahun sekali ngasih ustaz, pantas gak sih? Pantas gak sih? Kapan nak penutupan? Ntar malam mak. Nih mak beliin tentengan, kasih ustaz kamu ya. Minta doa biar manfaat ilmu kamu. Berbuat tentengan tuh anak ke rumah ustaz, isinya gula, sirup, kopi susu.
muridnya 100 orang kan lumayan. Habis lebaran ustadznya buka warung. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Insya Bu mau masuk surga, berjuang biar anaknya masuk surga. Pak pengen masuk surga, perjuangkan biar anak bisa masuk Surga. ketika anak masuk surga, dijamin bapak ibunya pasti masuk surga. Amin. Tapi biar bapak sholat, ibu sholat, bapak puasa, ibu puasa, anaknya sholat tidak, anaknya puasa tidak, bapak ibu yang sholat neraka jahanam tempatnya. Audzubillah min jalik. Buah jatuh nggak jauh dari, buah jatuh nggak jauh dari, betul tidak? Anak-anak tergantung siapa? Tergantung siapa? Kadang-kadang Yunasirani dididik anak dengan cara-cara Nasrani. Apa itu? Ulang tahunan. Jawabnya kencang. Islam ngajarin akekah apa ulang tahun? Akekah apa ulang tahun? Tapi pada prakteknya akekah dilupain, ulang tahun digede-gedein. Orang sini ada yang begitu? Ada. Coba ngacung. Indahnya akekah, laki-laki potong kambing berapa ekor? 2. Perempuan 1. malamnya tasmiyah, gunting rambut, baca maulid, doain berkah dunia akhirat. Amin. Betul tidak? Ulang tahun bego, lilin mau ditiup dinyalain. Bego. Umur makin panjang makin pendek, Dek. tapi nyanyinya Panjang. bego lagi aja. Orang sini ada nggak yang ulang tahun? Bego. Insya Allah habis maulid pintar semua. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah. anak muda 1 Januari 1 Muharram ramean mana? Takut jawabnya lu. Padahal tahun baru kita tanggal berapa? 1 Muharram 1 Januari bukan tahun baru kita, betul tidak? Tapi prakteknya 1 Muharram dilupain, 1 Januari digede-gedein. Ada nggak yang begitu? Ada. Yang mana conggolannya? Indahnya 1 Muharram disambut dengan doa akhir, disambut dengan doa awal. Besoknya kita berpuasa sampai tanggal 10, bertasbih kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal, sambil menyantuni anak-anak yatim. Bagus tidak? Cakep tidak? Berkah tidak? 1 Januari maksiat melulu, kadang-kadang menimbulkan kecemburuan sosial. Yang duitnya banyak kan bakar rame, bakar ayam. Yang duitnya sedikit bakar ikan. Kesian yang bokeh, nabur, apa aja dibakar-bakarin, yang penting basah. Anak muda, Islam udah bagus, rahmatan. Kenapa diganti Valentine? Sok lo makan mau oncom Valentine, makan tahu tempe Valentine, kasih coklat setahun sekali. Mending coklatnya Silver Queen, coklat payung, hadiah kuaci yang gopeng. Inna lillahi wa inna ilaihi, inna lillahi wa inna ilaihi. Anak lemah soleh soleha, ayo sinasmahu, kasih nama yang baik, amin. Wa yu'allimahul kitab, ajarkan dia biar bisa baca Bu, ajaran baru pasti seragamnya, ajaran baru pasti tasnya, sepatunya, topinya, baju olahraganya, baju pramukanya, tas-tasnya, buku-bukunya. Ngaji buru-buru begitu, buku Iqra bertahun-tahun kali ganti-ganti, robek sono robek sini, sampai emaknya bosan.
Nambahin buku Iqra. Pas ketambal 2 surat Alam Tarok sama Nasroh. Besok anaknya pulang ngaji, tanya bapaknya, nak kamu ngaji udah baca surat apa? Alhamdulillah bapak udah baca surat 2 alam. Di mana ada surat 2 alam? Nah punya Alam Tarok, Alam Nasroh disambung di 1, di 2 alam namanya sudah. Wa yusina adabahu, ajarkan anak kita akhlak yang baik sesuai dengan akhlaknya Nabi kita Muhammad. Insya saya doain ya, jadi anak yang soleh, solehah, berguna untuk agama, bangsa, negara, takwa kepada Allah juga Rasulnya, dan berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal. Insya anak-anak kelar. Anak muda mau mulia tidak? Ikutin akhlak Nabi kita Muhammad. Bagaimana akhlak Nabi sebagai pemuda? Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini harapan orang tua di masa yang akan. Pemuda hari ini calon pemimpin di masa yang akan. Mau jadi apa kita punya negara? Mau jadi apa kita punya bangsa? Mau dikemanakan ini agama? Jawabannya ada di pundak anak-anak muda kita. Betul? Betul? Jauhkan minuman keras. Orang barat mabok pantas ya bu. Makan juga enak-enak. Kentucky, fried chicken, hotdog, hamburger, pizza, hoka-hoka bento. Begitu mabok, yang keluar keju, mabok, yang keluar roti. Nah kita orang Nanggerang pakai ikut mabok-mabokan, begitu muntah, bala-bala. Inna lillahi wa inna ilaihi. Anak muda, jauhkan narkoba. Kalau kenapa-napa yang susah siapa? Yang susah siapa? Biar berlaku kayak apa mah diborgol, mewek-mewek aja. Tinggal orang tua jual barang, jual perhiasan buat anak. Betul tidak? Pulang bukan makin bener, main pakai lagi gitu loh, kagak ada. Masuk ke dapur ketemu tabung gas 3 kilo, dijual juga tuh tabung gas 3 kilo. Innalillahi wa inna ilaihi. Innalillahi wa inna ilaihi. Anak perawan, anak perawan, jauhkan perzinahan. Pacaran dulu, belum nikah udah umi abi. Nikah dulu, baru umi abi. Nikah belum umi abi. Nikah belum buya umah. Nikah belum ayah bunda. Nikah dulu. Betul? Betul? Abis nikah baru ayah abis nikah baru abi abis nikah baru buya Nikah belum, persakot melulu. Kalau persakotnya rumah, alhamdulillah. Habis nikah punya rumah. Persakotnya motor, alhamdulillah. Habis nikah punya persakotnya bisul. Bisul kecil pencet keluar tanah, bisul gede pencet Makanya apa sekarang banyak lahir bayi-bayi ajaib. Kalau bayi normal 9 bulan lahiran, 4 bulan lahiran, ajaib tuh bayi. Orang sini ada nggak yang begitu? Tidak. Jawab, ada yang begitu? Tidak. Es cendol buah kelapa, perut bejendol nggak punya. Inna wa inna ilaihi wa la taqrabu zina.
jangan sekali-kali mendekati zina. Fa innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Zina itu perbuatan yang keji, sehina-hina jalan di mata Allah subhanahu insya. Ayo anak muda bangkit, kuatkan iman. Contoh akhlaknya Nabi kita Muhammad, sebagai anak muda yang selamat dunia wal akhirah. Terakhir ya Pak Bu, Pak Bu, pengen gak rumah tangganya sakinah? Pengen gak rumah tangganya mawaddah? Pengen gak rumah tangganya warahmah? Rumah tangganya mesti berakhlak seperti akhlaknya Nabi kita Muhammad yang berani mengatakan baiti. Baiti apa artinya? Rumahku adalah istanaku. Dulu kalau udah berubah, baiti jannati artinya kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Makanya Nabi manggil istrinya Indah, ya Humairah, hai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Ibu pernah nggak dipanggil begitu? Nggak pernah Bu ya. Lu hitam sih susah jadinya. Bu, kadang-kadang laki nuntut sama ibu ya Bu, supaya jadi istri yang pintar mencari. Alhamdulillah Allah kabulin doa laki, punya bini pintar mencari. Laki kalau duit di mana aja tahu aja. Saya pernah Bu naruh duit di bawah meja, bolak ban duit. Bini saya pernah kerabah juga. Nanya sama saya, abang duit apaan nih? Saya jawab, duit sial. Kok duit sial Pak Ustaz? Gimana gak sial? Udah ngumpetin ketahuan juga. Bu, Pak, akhlak penting gak? Jawab, akhlak penting gak? Siap anaknya didik akhlak? Siap anak mudanya berakhlak? Siap suami istri berakhlak? Betul? Insya. Caranya gimana Pak Ustaz? Gampang. Sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, ayu khuluqi Rasulullah, apa itu akhlaknya Nabi kita Muhammad? Qalat, Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Ternyata akhlak Nabi adalah kitab suci kitab suci di rumah ada, di masjid, di musola, di handphone. Berarti akhlak Nabi mudah nggak dipelajari? Mudah nggak dipelajari? Kita nggak pernah pelajari kalau kita nggak pernah membaca ayat suci Tapi hidup enakan dulu Bu. Dulu TV cuman atuh, namanya TV, nggak berwarna hitam, nggak ada listrik, pakai aki soak semut tawuran. Tapi hebatnya TVRI tayang jam 5 sore, jam 9 malam, dunia dalam selesai. Makanya subuh nggak ada kesiangan, pengajian rame terus, betul tidak? Jawab sekarang yang kencang. Televisi di rumah kita sekarang berapa jam? Jawab, berapa jam? Belum lagi yang masang parabola, belum lagi yang masang wifi. 24 jam televisi nyala di rumah kita, subuh ke siang. Betul? Yang sembahyang cuma 5, 1 imam, 1 makmum, yang 3 tiang. Sedih benar. Betul? Pengajian kosong, guru datang duluan, murid belakangan. Datang atu. Mana yang lain? Kita nyusul Pak Ustaz. Susulin gitu, susulin lagi. Alhamdulillah nggak datang dua-duanya.
Orang sini ada nggak yang begitu? Tidak. Jawab, ada nggak yang begitu? Tidak. Akhirnya masjid musola ramenya malam pertama terawih doang, penuh pak keluar-luar, tutup jalanan, betul tidak? Lagi emak-emak paling kompak kalau terawih, orang yang belum datang sejadahnya duluan. Nggak ada kaum bapak terawih datang kain duluan. Cuman jelek ibu begitu mau terawih, yang ditanya bukan Isya jam berapa, yang ditanya imamnya siapa. Anaknya jawab engkong rohim. Ulang lagi. Innalillahi wa inna ilaihi. Dulu ada neon tidak? Ada bohlam tidak? Lampu tempel, sumbu minyak tanah. Orang dulu pengen baca Quran, turunin lampu tempel, habis baca Quran hidung mulai cemong. Tapi maaf ya Bu ya, hidung mulai cemong. Tapi orang dulu membaca Quran seminggu khatam baca Quran, sebulan berkali-kali khatam baca Quran. Sekarang terang neonnya, terang bohlamnya, Qurannya semakin jarang dibaca. Betul tidak? Tidak. Di sini begitu enggak? Tidak. Enggak Bu ya, enggak beda, sama aja. Orang dulu ngaji pakai lampu tempel, rajin ngajinya. Maaf, sebodoh-bodohnya orang tua kita, Yasin mah apa? Betul? Ar-Rahman apa? Waqiah, Tabarok. Orang dulu. Orang sekarang terang lampunya, makin malas ngaji. Boro-boro hafal Yasin, boro-boro hafal Ar-Rahman, kuliah nggak nyampe-nyampe. Wala ana wala antum wala ana wala antum. Ujung-ujungnya lakum dinukum wala dolin. Yang belakang nyautin amin. Ada lagi setan gepeng. Nih Pak, setan kurang kencang, setan kurang kencang, setan. Ibu anaknya main pisau takut tidak? Paling tergores kulitnya doang. Bapak anak main obeng takut, paling ketusuk dagingnya doang dikit. Tapi bapak ibu nggak takut anaknya tiap hari main handphone yang mematikan iman, takwa dan agama anak-anak kita. Jawab yang kencang, betul tidak? Betul tidak? Anak-anak segini nih, kalau udah main game dipanggil, kalau belum ditimpuk belum nengok. Belum lagi emak bapaknya nyontohin pantat-pantatan baca WA. Begitu pagi berantem tuh laki bini gara-gara handphone. Emaknya pengen masak nasi goreng, ngambil tempat bumbu, tulisannya garam tapi isinya gula. Tanya sama anaknya, nak ada apa mak? Kenapa tempat bumbu tulisannya garam tapi isinya? Anaknya jawab, bapak juga begitu mak. Maksudnya lihat aja WA bapak, namanya Ani ganti Cecep. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Yang bilang ada berarti korbannya. Ayo, siap kuatkan iman, siap kuatkan iman, siap kuatkan akhlak. Banyak membaca ayat suci mati nggak ada yang tahu. Betul? Ketika mati punya anak yang soleh, solehah, bangga tidak? Ketika mati punya anak muda yang solehah, soleh, bangga tidak? Ketika mati punya cucu-cucu yang soleh, solehah, bangga tidak? Mati nggak ada yang tahu. Nggak pakai syarat. Kali syaratnya mesti tua, enggak? Yang muda juga mati. Betul? Kali syaratnya sakit, kagak? Yang sehat juga? Nggak pakai nomor urut, nomor cabut. Terserah Allah mau nyabut nomor berapa aja. Betul? Nggak pakai abjad. Kalau pakai abjad yang nomor 1 mati, yang namanya A dulu. Agus. Ada Agus? Sorry Gus. A udah habis, B Burhan.
Saya terakhir Zainuddin. Mati nggak ada yang gotong, mati nggak ada yang mandiin, aku mandi sendirian. Yang pasti Pak, orang bakal matikan kita sesuai dengan kebiasaan kita sehari. Punya WA nggak? Orang kencang punya WA nggak? Pernah nggak di-share sama orang, ada orang baca Quran meninggal dunia karena hobinya baca Quran? Di-share sama orang ke WA kita lagi sholat meninggal, ada nggak? Karena hobinya sholat. Di-share ke WA kita lagi khutbah Jumat meninggal, ada nggak? Karena kerjanya khutbah Jumat. Orang akan dimatikan Allah sesuai dengan kebiasaannya masing. Awas ibu-ibu perempuan yang hobi TikTok, insya Allah matinya lagi TikTokan. Bapak yang hobi main catur lagi sekak mati. Yang hobi main kerambol lagi nyentil mati. Indahnya mati husnul, indahnya mati husnul. Dan kalau mati mau datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Nggak ada yang bisa maju-majuin, nggak ada yang bisa mundur-mundur. Lagi makan meninggal bisa nggak? Lagi minum, lagi baca Quran, lagi sholat, lagi maulid kayak begini nih, mati semua. Besok TV One rame, Masjid Baitur Rahman, Kampung Nanggerak mengadakan peringatan maulid. Ketika diberikan ceramah, jamaahnya mati semuanya dalam kurung kecuali penceramahnya. Saya pulang nggak bawa apa-apa. Ini saya nanya, abang ceramah nggak bawa apa-apa? Saya jawab, jamaahnya mati semua. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, terus bisa beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab yang keras, siap kuatkan iman, siap kuatkan iman, siap kuatkan akhlak. Betul. Takbir. Sallu ala Nabi. Hadirin sekalian, sebelum saya tutup ceramah saya sudah izin dengan Habib Hasan dan panitia bahwa saya di Jakarta lagi membangun Majlis Taklim Yatim Al-Ghazaliyah di atas tanah wakaf. Wakaf dia orang yang sangat baik. Kita sedang bangun Majlis Taklim Yatim di Taman Seri 8 Jakarta Barat. Kira-kira ini malam saya minta bantuan Bapak Ibu sekalian, boleh nggak? Boleh. Kurang kencang, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh awas ya, kali nggak punya duit, minjem sama temennya, ntar pulang bayar. Panitia bisa bantu saya nggak? Yuk kita minta sama jamaah berapa saja dapatnya untuk pembangunan Majlis Taklim Yatim Al-Ghazaliyah yang beralamat di Taman Sari 8 Taman Sari Jakarta Barat, yang diwakafkan orang yang sangat baik. Kita lagi bangun majlis taklimnya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membantu berapapun dapatnya, bermanfaat buat anak-anak yatim saya. Amin ya Rabbal. Sambil kita mintakan sodakohnya, yuk kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu salam Rasulillah sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna بأحر البكر يا الله
Angkat suaranya. Wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslihi zalimin. Lagi. Allahumma sayyidina Muhammad wa aslihi بالظالمين. Angkat suaranya. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. Kita bacakan Fatihah. Yang udah bantu saya doakan. Mudah-mudahan kalau dia dagang dagangannya laris. Kalau dia usaha biar usahanya maju. Yang sudah bekerja biar diangkat derajatnya. Yang belum bekerja biar cepat dapat kerjaannya. Yang sudah berumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Yang belum berumah tangga biar cepat jodohnya. Yang sudah punya anak, anak-anaknya saleh salehah. Yang belum punya anak dia cepat diberikan keturunannya. Orang tua yang masih hidup biar dipanjangkan umurnya. Yang sudah meninggal dunia dimaafkan kesalahannya, jadikan kuburnya taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sakit dia diangkat penyakitnya. Kita yang sehat dipelihara sehat kita. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah dafi'atan li kulli syai' jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li ahbabina wa li muallimina wa li ustadina wa liman haqqun alaina ajma'in. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا أرواح من بنى هذا المسجد ومن قام هذا المسجد الجامع بيت الرحمن المتقدمين والمتأخرين وإلى حضرة النبي محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين رب العالمين. Bapak Ibu, ini saja yang dapat saya sampaikan dan saya mohon maaf dengan para panitia dan segenap guru-guru yang mulia kalau saya langsung meninggalkan tempat karena saya masih tunggu lagi satu tempat di daerah Kebonjeruk, Rawabelong, Jakarta Barat bersama guru-guru mulia di sana yang ada Hayu Rifki, Ali Adrus. Insyaallah dan waktu kita bisa ketemu lagi. Coba jawab yang kencang. Jawab yang kencang. Kalau saya ngasih tausiah ada kata yang kasar dimaafkan tidak? Kurang kencang dimaafkan tidak? Karena saya makhluk yang kasar. Kalau saya makhluk halus pasti kabur semuanya. Saya pantun boleh? Kalau ada jarum yang patah buang bego. Jarum patah cakep.
jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Di salah suatu masa kita ketemu lagi dalam acara dan gelombang yang sama. Pada FM Masjid Baitur Rahman Nanggeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.